Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Buzar Alkifari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Siak, bertugas di SDN 04 Minas Jaya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ice Sunarti. Beliau adalah guru kelas 2 di SDN 04 Minas Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ice, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Oke, baik, Pak. Adapun tujuan dilakukan observasi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Baik ya, Pak. Saya akan coba jawab. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan ini, jadi ada 3 tujuan yang ingin saya capai pada peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan membandingkan banyaknya air dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik nantinya akan mampu mengukur banyaknya air menggunakan gelas ukur dengan benar. Dan kemudian yang ketiga, peserta didik juga bisa menentukan banyaknya air yang ditambah atau dikurangi dalam satuan liter dan mililiter dengan benar. Baik. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Baik, Pak. Untuk area pengembangannya, saya ingin membagikan atau mengembangkan 2 aspek, yaitu 1 aspek pengetahuan dan juga kedua aspek keterampilan. Yang pertama, pengetahuan yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan membandingkan banyaknya air dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian yang kedua, di area keterampilan yaitu mampu bereksperimen menambah dan mengurangi air dalam gelas ukur dengan menggunakan satuan liter. Baik, Bu Ice. Berikutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Untuk rancangan pembelajaran yang ingin saya terapkan, yaitu mungkin saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang mana berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan siswanya, Pak. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau yang kita kenal dengan PBL. Dan untuk metode, kita akan gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, Ibu. Kemudian, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nanti di dalam kelas? Rencananya untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan gambar botol berisi air melalui PPT, dan juga botol air minum siswa, dan juga bisa menggunakan gelas ukur, Pak. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah hari Rabu depan saya akan melakukannya. Baik, nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat, dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah kita lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan kita, saya mendapatkan gambaran tentang rencana kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, serta media yang akan saya gunakan nantinya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada Rabu depan ya Bu. Oke, baik Pak, sama-sama. Terima kasih juga ya Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kira-kira apa ya? Mililiter. Mililiter. Jadi gunanya angka atau kita sebut dengan skala ukur. Ini skala ukur ya. Dari skala pada botol susu adik bayi untuk mengukur banyaknya air. Paham? Nah, salah satunya adalah mililiter di sini yang kita gunakan. Mililiter adalah satuan volume untuk mengukur banyaknya air. Ini dalam susu adik bayi ini itu pakai mililiter. Nah, satuan volume air itu bukan hanya mililiter, ada juga yang lainnya. Mau tahu? Mau. Ya, Bunda ada lagu di sini, yaitu lagu tentang satuan volume air. Mau bernyanyi? Oke, ya. Kita nanti mengukur air, mengukur banyaknya air dengan satuan liter dan mililiter supaya apa? Nah, Rama, supaya apa? Ya, supaya kamu bisa mengidentifikasi dan membandingkan banyaknya air. Ini adalah Ana dan Denny. Ana punya botol minum pink, Denny punya warna biru. Mereka bingung. Kenapa? Karena mereka mau membandingkan banyak air dalam botol minum mereka. Kira-kira air minum siapa ya yang lebih banyak? Ana. Kenapa? Dia tinggi. Karena punya anak tinggi. Lebar. Punya anak botol minumnya besar. Kalau punya adik? Kalau punya baby pendek. Oke, hebat. Tapi kita belum tahu apakah betul punya anak itu botol minumnya besar. Ya. Nah, selain Ana dan Benny, kamu pasti punya botol minum. Coba Bunda lihat, ada botol minum masing-masing. Coba pegang botol minumnya. Oke, yang ada. Oke, boleh. Nah, coba lihat dulu. Nah, Bunda ambil satu. Coba Arka maju ke depan. Ada kan? Ana dan Benny. Arka dan Maura juga punya botol minum. Kira-kira kalau lihat botol minum Arka dan Maura, botol minum siapa yang airnya lebih banyak? Arka. Kenapa? Karena punya Arka tinggi. Ya, botol minum Maura pendek. Oke, kalau lihat dari botol minumnya mungkin nampak seperti itu. Tapi untuk tahu pastinya, kita harus ukur dulu kan? Iya, untuk tahu pastinya yang mana yang lebih banyak kita harus ukur dulu. Oke, lalu bagaimana dengan gambar kedua? Pakai botol. Kira-kira satu botol yang terletak di sini yang terletak eceran ini satu dua ya? Nah, kemudian juga ada di sini. Kemudian gelas ukur. Pernah lihat gelas ukur seperti ini? Bunda ada beberapa botol minum di sini. Beberapa botol yang isinya air. Bunda belum tahu nih isi air ini berapa. Mau bantu Bunda nanti? Yang ini? Oke, kalau begitu silakan berkelompok. Ada kelompoknya masing-masing. Ya, kita kerjasama di kelompok mengukur banyaknya ya air dalam botol. Jangan takut ya. Ini kelompok satu. Mana? Kita dulu. Ini kelompok satu pegang ya. Sudah. Oh, ini kelas wadah berapa ini? Wadah C. Oke, berapa dapatnya? Ukurnya coba lihat. 1 liter. Oke, udah ditulis 1 liter. Berapa ditulis? 1 liter. Oke, Bunda. Ayo, lanjut ya. Ini Bunda. Kerjasama nih. Bunda nilai yang rajin, yang nggak mau kerjasama. Yuk, kelompok 4. Raja kena kerajinan Raja. Udah diukur? Berapa dapatnya tadi? 1 liter sudah ditulis? Sudah, oke, pintar. Oke, lanjut. Nah, bagi yang sudah mengukur, selesai mengukur, boleh jawab pertanyaan di belakang. Iya, pintar. Jawab pertanyaan di
manakah volume airnya yang paling banyak? Wadah manakah volume air yang paling banyak? Wadah C. Wadah apa saja? C. Ya, sama. Lanjut. Urutkan volume air pada wadah dari yang paling sedikit. Ya, urutkan volume air pada wadah dari yang paling sedikit. A, B, C. Ya, A, B, C. Oke, lanjut. Jika air pada wadah A ditambahkan dengan air pada wadah B, berapakah jumlah volume air kedua wadah tersebut? Jika air pada wadah A ditambah dengan air pada wadah B, berapakah jumlah volume air tersebut? Nomor 4 masih berapa? Ya, 450 mililiter. Oke, yang kelima. Jika air pada wadah C dikurangi sebanyak 200 ml, berapakah sisa air pada wadah C? Iya, pada wadah C kurangi 200 mili. Tadi wadah C berapa isinya? 1 liter. Sama dengan berapa mili? 800 mililiter. 1 liter sama dengan berapa mili? 200 mililiter. 1000 mililiter dikurangi 200 mililiter. Sisanya tinggal 800 mililiter. Sama semua? Berarti betul? Iya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, boleh duduk. Untuk menguatkan pemahaman kamu, kita lihat ke depan. Ini dia yang kamu pelajari tadi. Mengukur isi dengan satuan liter dan mililiter. Ya, bukan tuh. Anak-anak, mililiter atau ml adalah suatu satuan isi. Kita dapat menuliskan ml untuk mililiter. Kita menggunakan mililiter untuk mengukur isi dalam ukuran yang lebih kecil atau lebih sedikit. Ini dia tadi ya, yang kita Perlu diketahui 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan tanda panah merah. Setiap tanda pada gelas ukur mewakili 100 mililiter. Kita lihat dulu kira-kira berapa Berapakah ya? ketinggian air yang ditunjukkan oleh panah berwarna merah? Ya, 300 mililiter. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Berapakah ketinggian air yang ditunjukkan oleh panah berwarna merah? Adapun petunjuknya adalah setiap tanda pada gelas ukur mewakili 50 ml. Berapa ketinggian air dalam gelas tersebut? Ya, betul, 250 ml. Perhatikan gambar berikut ini. Berapa ketinggian air yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna merah? Adapun petunjuknya yaitu setiap tanda pada gelas ukur mewakili 10 ml. Berapa ketinggiannya? Ya, 20 ml. Selanjutnya perhatikan pada gambar berikut ini. Berapakah ketinggian air pada gelas pertama? Ya, 1000 ml. Lalu berapa ketinggian air pada gelas kedua? Ya, 800 ml. Jadi, tinggi kedua gelas tersebut bila dijumlahkan menjadi 1800 ml. 1000 ml bisa kita jadikan satuan ukur lain atau dikonversi menjadi satuan liter. Jadi 1 liter. Kemudian pada gelas berikutnya kita menggunakan satuan ukur mililiter, yaitu 800 ml. Jadi 1800 ml bisa disebut juga dengan 1 liter 800 ml.
Perhatikan gambar berikut ini. Berapa ketinggian air pada gelas pertama? Ya, 1000 ml. Berapa ketinggian air pada gelas kedua? 300 ml. Jadi, tinggi kedua gelas tersebut tidak dijumlahkan menjadi 1300 ml. 1000 ml bisa kita konversi menjadi satuan liter, yaitu 1 liter. Kemudian pada gelas kedua tetap menggunakan satuan ukur mililiter, yaitu 300 ml. Jadi 1300 ml bisa disebut juga dengan 1 liter 300 ml. Paham anak-anak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rizal Alkifari, PGP Angkatan 9 Kabupaten Siak, dan masih bersama rekan saya, Bu Ice Sunarti, sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan terakhir pada tahap supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Baiklah Ibu, pada kegiatan ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang telah kita lakukan kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas kemarin? Ya Pak, awalnya saya merasa gugup ya Pak, tapi Alhamdulillah akhirnya pembelajaran saya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Ya gini Pak, untuk tahapannya saya menampilkan gambar melalui infocus berupa video pembelajaran dan juga menggunakan gelas ukur sebagai media pembelajaran. Dan untuk area pengembangannya dari aspek pengetahuan dan juga keterampilan, untuk pengetahuan siswa dapat menjelaskan satuan ukuran liter dan mililiter dan menggunakan alat ukur tadi ya Pak. Sedangkan untuk keterampilannya, siswa mampu menggunakan gelas ukur untuk membedakan banyaknya air dalam gelas tersebut. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya memang sudah berjalan dengan baik ya Pak, tapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Oke, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan rencana, namun masih ada yang perlu ditingkatkan lagi ya Bu. Jadi, apa nih menurut Ibu kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Menurut saya kekurangan kelembatan yang dialami mungkin juga dialami oleh guru lain ya Pak. Biasanya dalam pembelajaran itu ada beberapa anak yang tidak aktif mengikuti pelajaran. Seperti itu Pak. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu, Iya. tidak terlibat dalam kegiatan pembelajaran atau hanya mengandalkan teman saja. Iya, betul sekali Pak. Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin pada saat pembagian kelompok ya Pak, mungkin saya tidak mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya. Jadi kedepannya mungkin saya akan kelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya, yang kelompok visual, kinestetik, atau auditory. Jadi mereka akan merasa nyaman belajar bersama kelompok mereka. Baik Bu, jadi itu adalah rencana ke depan yang akan Ibu lakukan pada saat nanti proses pembelajaran di kelas, di mana Ibu menyesuaikan dengan kenyamanan mereka yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing, yaitu ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang nantinya Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang sudah-sudah. Saya tunggu nanti nih cerita Ibu, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan ini? Iya Pak, mungkin untuk waktu tepatnya belum bisa saya tentukan ya Pak, tapi insya Allah akan saya segera laksanakan secepatnya. Baik, berarti secepatnya akan Ibu laksanakan. Bisa jadi mungkin di semester baru ya Bu? Iya Pak, benar sepertinya di awal semester baru nanti Pak. Baiklah, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban dan waktunya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik Pak. Demikianlah percakapan kami dari kegiatan terakhir pada tahap pasca observasi ini. Semoga
kegiatan coaching supervisi akademik ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ice Senarti yang telah membantu kegiatan ini. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.